Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tortri Channel. Sahabat pioner dimanapun Anda berada. Semoga kita masih bersahabat ya. Setelah video saya kemarin banyak yang panas gitu ya. Dan juga ada yang setuju. Dan juga ada yang tidak setuju. Dan saya terima kritikan kalian. Terbuka. Kalian mau membuli saya silahkan. Ya, yang penting channel saya ini kedepannya saya akan mengedukasi, ya, memberi informasi, dan saya akan mengatakan apa adanya, gak dibuat-buat, sesuai analisa saya pribadi, dan sekali lagi bisa salah juga bisa benar. Ya, oke. Terkait dengan pertanyaan kalian, salah satu dari Anda yang menanyakan tentang ini. Ini penting saya akan jelaskan, semoga Anda bisa mengerti nanti ke depannya. Dan kalau Anda nggak paham juga, ya buat apa? Ya sudah, yang jelas di sini saya akan jawab pertanyaan kalian. Sebetulnya apa sih CBDC itu? Nah, ini yang kita harus pahami dulu nih. Kadang komunitas pioner ya ini mengait-ngaitkan dengan CBDC. CBDC ini singkatan dari Central Bank Digital Currency. Oke, saya langsung jelaskan saja ya. Di sini saya akan menjelaskan sesuai hasil riset yang saya dapatkan. Nah, ini dia dari informasi dari Perbanas. Oke. Rupiah digital Bank Indonesia akan terbit pada 2024. Apa perbedaannya dengan dompet digital maupun uang kripto? Nah, ini dia. Menarik ya. Oke. Di sini Bank Indonesia atau BI bakal memprioritaskan sistem pembayaran digital di tanah air. Salah satunya melalui pengembangan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah. Sampai sini paham? Oke. Jadi pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah digital. Bukan pinetwork ya. Oke. Jangan panas dulu, jangan di-skip dulu supaya teman-teman paham. Kan Anda bertanya, maka saya jawab. Saya jelaskan, oke? Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio menyatakan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI 2023 bahwa penerbitan roadmap untuk rupiah digital tahap pertama akan dirilis pada tahun depan. Ini dia mengatakan tahun yang lalu, artinya tahun sekarang kan. Sudah diterbitkan ya, roadmapnya tuh sudah diterbitkan. Setidaknya tahap proof of concept, di mana BI akan membuat prototipe untuk menguji ide-ide pengembangan perangkat lunak yang berfungsi sebagai dasar rupiah digital. Di dalamnya, BI akan membangun Khazanah Digital Rupiah, platform yang dapat diakses oleh bank dan non-bank terpilih, juga dikenal sebagai wholesaler atau wholesaler dan retailer. Nah, kemudian rupiah digital wholesale atau rupiah digital memiliki cakupan akses terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar falas, serta transaksi pasar uang. Sementara rupiah digital atau retail atau rupiah digital memiliki cakupan akses yang terbuka bagi publik untuk berbagai jenis transaksi retail, baik dalam bentuk pembayaran maupun transfer, baik oleh individu maupun bisnis. Oke. Untuk memahami rupiah digital, orang harus memahami bagaimana rupiah digital berbeda dari dompet digital dan uang kripto. Sampai sini paham? Jadi sudah jelas banget ya. Rupiah digital itu beda dengan dompet digital seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay itu beda dengan rupiah digital. Dan beda juga dengan uang kripto. Ya, jadi nggak ada kaitannya guys. CBDC itu tidak ada kaitannya dengan kripto karena ini berbeda.
Berikut ini adalah penjelasannya. Mari kita bahas. Yang pertama, perbedaan rupiah digital dengan Bitcoin dan e-wallet. Ingat ya, kalau disebutkan Bitcoin itu sudah mewakili semua kripto. Oke. Jadi perbedaan rupiah digital dengan Bitcoin dan e-wallet. E-wallet itu ya kayak Dana, OVO, GoPay, tadi link aja dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ya kan. Nah, saat ini banyak instrumen pembayaran digital tersedia untuk digunakan di Indonesia. Misalnya pembayaran elektronik melalui e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana dan sebagainya yang saya sebutkan tadi ya. Nah, selain itu instrumen uang digital seperti mata uang kripto juga banyak digunakan untuk berinvestasi. Perbedaan utamanya terletak pada otoritas yang menerbitkan uang, format, jaminan, keamanan, transparansi, identitas nasabah, struktur pencatatan transaksi, dan risiko yang menyertainya. Kemudian dikembangkan oleh Bank Indonesia, Central Bank Digital Currency atau disebut CBDC, adalah rupiah digital, bukan ini ya, bukan kripto digital, bukan. Oke. Beberapa bank sentral di beberapa negara telah mengadopsi konsep CBDC dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Deloitte menyatakan bahwa CBDC adalah tanggapan lembaga moneter global atas kemajuan teknologi di sektor keuangan. Ada peningkatan minat publik terhadap mata uang kripto dan instrumen pembayaran digital lainnya. Perputaran uang masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif sambil tetap aman karena diawasi oleh otoritas keuangan yang sah di setiap negara, yang merupakan inovasi dalam instrumen atau instruksi keuangan digital. Platform dompet digital yang selama ini populer digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain sejatinya merupakan uang kertas dan logam fisik yang disalurkan melalui platform digital. Kemudian dompet digital berbeda dengan mata uang. Nah ini sekali lagi ya, dompet digital berbeda dengan mata uang karena porsinya hanya sebagai tempat penyimpanan. Sama halnya dengan penyimpanan di mobile banking yang disediakan tiap bank. Bedanya, nah ini dia, dompet digital yang lebih kekinian bisa dipakai untuk melakukan banyak instrumen transaksi melalui satu pintu, mulai dari memesan makanan, layanan, transparansi hingga berinvestasi di dalam satu aplikasi. Oke. Nah, sementara itu rupiah digital merupakan uang yang benar-benar diterbitkan secara virtual dan disimpan melalui platform digital. Rupiah digital tidak bisa ditarik dalam bentuk fisik. Oke. Nah, bedanya di situ, guys. Struktur pencatatannya juga berbeda. Uang fisik sekalipun yang disimpan dalam dompet digital menggunakan metode pencatatan dengan sistem manual yang tersentralisasi. Oke, artinya rekam jejak transaksi uang hanya bisa diketahui oleh otoritas yang mengeluarkan uang dan pihak yang melakukan transaksi. Sementara itu, rupiah digital menggunakan struktur tersentralisasi dan terdesentralisasi. Nah, itu dia. Kemudian pencatatannya real time dan lebih transparan sehingga rekam jejak perpindahan uang bisa tercatat oleh sistem secara otomatis. Oke. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan teknologi blockchain pada rupiah digital sama seperti yang digunakan pada mata uang kripto. Bedanya, nah, rupiah digital diterbitkan oleh otoritas keuangan yang sah sehingga dilindungi hukum dan lebih aman. Oke. Sementara itu mata uang kripto yang beredar selama ini dikembangkan secara privat, struktur pencatatannya benar-benar terdesentralisasi sepenuhnya, tetapi tidak transparan dari segi identitas nasabah. Ya iya, ya selama ini pengguna kripto itu nggak dimintain KTP guys, data KTP itu nggak dimintai, hanya PIN network yang dimintai KTP. Nah itu dia bedanya. Alhasil, meski pencatatan transaksi uang tercatat secara real time, namun nilai uang cenderung volatile karena identitas nasabah bisa dibuat anonim. Tuh, ya. Pengembangan secara privat tanpa campur tangan otoritas yang sah juga memungkinkan penerbitan kripto lebih dikontrol oleh algoritma. Yang kedua, roadmap rupiah digital. BI telah mengidentifikasikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan digital atau EKD nasional bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan volume dan frekuensi transaksi pembayaran digital. Selain itu, infrastruktur pembayaran dan pasar uang yang stabil, modern, aman, dan andal sesuai standar internasional juga bisa diimplementasikan.
Saat ini BI tengah merumuskan proof of concept untuk menerbitkan rupiah digital setelah rancangan konsepnya dipublikasikan dan mendapat masukan dari industri dan masyarakat. Model bisnis atau wallet seller rupiah digital akan ditempuh sehingga BI atau Bank Indonesia sebagai bank sentral akan lebih fokus pada penerbitan dan pengedaran mata uang virtual tersebut melalui khazanah digital rupiah yang akan dibangun. Lalu pemanfaatan untuk transaksi retail oleh masyarakat akan diserahkan kepada bank dan non-bank yang dipilih nantinya. Saat ini BI juga melakukan kajian untuk pemilihan platform kompatibel. Secara sederhana, pada tahap pertama proyek Garuda Rupiah Digital akan dimulai dengan wallet sell atau CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank. Tahap kedua, wallet sell CBDC akan diperluas untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Lalu pada tahap ketiga, wallet sell CBDC akan berinteraksi dengan retail CBDC secara end-to-end atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kebutuhan transaksi sehari-hari. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, sudah paham ya. CBDC itu tidak ada kaitannya dengan P-Network, tidak ada kaitannya dengan kripto. CBDC itu memang uang rupiah digital yang diterbitkan oleh pemerintah. Beda juga dengan e-wallet. Kalau e-wallet itu hanya dompet digital yang menyimpan uang digital. Itu uang bisa difisikkan gitu. Anda tahu kan dana OVO ya kan? Kita kalau narik tunai ke gerai penarikan atau kemanapun ya, ke jasa penarikan atau ke agen-agen jasa penarikan uang, itu bisa kita wujudkan, kita bentuk uang fiat. Tapi ya kalau rupiah digital proyek Garuda ini atau Garuda Digital Currency atau CBDC ini nanti dia dalam bentuk nominal dan tersimpan di dalam HP pengguna, dan itu nggak bisa dibentukkan diwujudkan dalam bentuk uang fiat, nggak bisa. Dia hanya nominal digital, serba digital gitu, nggak bisa ditarik tunai lah, kasaran ngomong seperti itu. Jadi CBDC dengan kripto itu berbeda, tapi konsepnya kalau CBDC itu dia tersentralisasi, kalau kripto itu kan desentralisasi yang sifatnya privat gitu guys. Nah, teknologinya juga menggunakan blockchain, sama-sama menggunakan blockchain. Jadi sudah paham ya sampai sini. Terus kemudian terkait dengan P-Bank. Nah, kalau P-Bank saya nggak tahu itu aplikasi nanti benar atau enggaknya, karena itu belum rilis dan belum bisa digunakan kan. Kalau Anda sudah bisa menggunakan, silakan komen di bawah. Apakah memang benar-benar sudah bisa digunakan atau konsepnya bagaimana P-Bank itu? Apakah dia tuh bank seperti CBDC atau bagaimana? Atau untuk penukaran kripto P-Network aja atau bagaimana? Nah, kan Anda belum tahu juga kan? Oke, kalau yang tahu silakan komen di bawah. Oke, jadi sudah jelas saya jawab terkait dengan CBDC dan P-Network dan juga e-wallet itu sangat berbeda. Jadi kalau e-wallet itu hanya sekedar penyimpanan uang saja dalam bentuk digital, tapi kalau CBDC memang benar-benar proyek uang digital. Tapi nanti kedepannya nggak bisa diwujudkan atau difiatkan dalam bentuk kertas, nggak bisa guys. Memang didesain serba digital. Sampai sini paham ya? Jadi nggak ada kaitannya CBDC dengan P-Network. Oke, ini kesalahpahaman pionir yang selama ini banyak digaung-gaungkan. Ini harus kita sadarkan. Oke teman-teman, sampai sini paham. Semoga Anda tercerahkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.